Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan hadis. Bunyi hadis yang akan kita uraikan adalah lanjutan dari yang kemarin. Fa akhbirni anil ihsan. Tolong wahai Rasulullah, kabarkan, jelaskan, uraikan kepada kami tentang ihsan. Kita sudah menjelaskan tentang Islam itu apa, tentang iman itu apa, dan yang sekarang itu tentang ihsan, tahapan yang tertinggi dalam pertanyaan ini. Dijawab oleh Rasulullah SAW, qala, yang dimaksud dengan ihsan itu adalah anta'budallaha, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan panjenengan semuanya ini tarahu, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau seandainya kita kenyataannya tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah itu sedang melihat kita. Ihsan itu seperti itu. Kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau seandainya kita misalnya atas nama pekerja, atas nama pegawai, atas nama misalnya apa, melakukan apa saja, kok perasaan kita itu sendirian, kok perasaan kita itu sama sekali tidak ada yang mengawasi, maka bisa jadi kita teledor. Kalau seandainya kita atas nama pekerja misalnya, kita sangat butuh pada pekerjaan itu. Kalau seandainya kemudian kita teledor itu, kok kemudian kita bisa jadi terancam dipecat, dan kita sadar bahwa di depan saya ada orang yang memiliki otoritas untuk memecat saya, untuk tidak suka sama saya. Sadar pada itu. Di ruangan kita itu ada orang yang memiliki otoritas, maka pasti pada akhirnya pekerjaan yang kita tampilkan, yang kita lakukan adalah pekerjaan yang terbaik, yang memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jangan dibayangkan bahwa kita sedang melihat Tuhan, sedang melihat Allah, karena bagaimanapun juga laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang lain. Jangan kemudian kita sedang menerapkan hadis ini, saya akan sholat ini seakan-akan saya melihat Tuhan itu, maksudnya akhirnya di otak kita, dalam pemikiran kita itu kok membayangkan ada sesuatu yang besar seperti raksasa macam-macam. Itu mesti salah, karena Gusti Allah sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Jadi yang dimaksud bukan seperti itu. Kita tidak mungkin membayangkan Allah, itu tidak mungkin. Karena bayangan yang ada di otak kita, bayangan yang ada di pemikiran kita, itu pasti tidak sama dengan Allah. Itu pasti makhluk. Sifat Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah, kalau seandainya kita sedang beribadah, maka yakinlah, kalau seandainya memungkinkan, kita itu sedang dalam posisi melihat Allah. Kalau seandainya ada mandor di sekitar kita, kalau ada orang yang memang memiliki otoritas, yang tadi saya katakan untuk memicat kita dan seterusnya, maka sholat kita, maka perbuatan kita, maka pekerjaan kita
dipastikan akan kita lakukan yang terbaik yang memungkinkan untuk kita persembahkan. Niku ngoten maksudnya. Terus monggo ya. Jadi kalau seandainya kemudian kita mau sholat misalnya, kalau seandainya masih memungkinkan baju terbaik yang memungkinkan untuk kita pakai, ya itu yang kita pakai. Baju terbersih yang memungkinkan untuk kita pakai, ya itu yang kita pakai. Empun sampai misalnya tangi turu, nggih, wuduke mboten ngati-ngati misalnya. Nggih. Rek tangi turu niku Pak, sing paling penting niki ngapunten, keteke niki diperhatikan. Nggih. Romas dalam bahasa fikih niki manik. Rek sik wonten keteke jenengan wudu niku menghalangi air untuk sampai pada anggota wudhu. Jadi kudu dipersihakan. Liri-liri. Napa sebabnya? Karena pada akhirnya kita tidak akan mampu mempersembahkan ibadah yang terbaik. Napa? Syarat rukunnya sampun gagal sampun. Ketek niki diperhatikan. Mungkin kita bekas ngecat diperhatikan. Sesuatu yang pada akhirnya mampu menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudhu terutama, niku diperhatikan bener. Mungkin kuku sampun ireng misalnya, niku diketok iriin dan seterusnya. Niku namanya ihsan. Mencoba untuk mempersembahkan sikap terbaik, penampilan terbaik yang memungkinkan kita lakukan untuk kemudian kita beribadah. Niku namanya ihsan. Ihsan itu sikap terbaik yang memungkinkan. Lah, ihsan ini juga diterjemahkan oleh para ulama dengan ikhlas. Ihsan niki di samping kita mempersembahkan, kalau seandainya kita mau sholat itu proses untuk menuju sholat itu kita upayakan yang terbaik, juga diterjemahkan dengan ikhlas. Ngapunten, tidak semua orang itu akan bersifat seperti ini. Kalau seandainya kita kok kemudian sadar mau menghadap Tuhan dan kemudian mempersiapkan secara total, secara luar biasa, itu kita masuknya tahapannya itu sudah ihsan. Itu kita naik kelas itu. Tidak seperti tadi yang saya katakan itu tangi turu langsung wudhu koyoke, padahal ternyata nopo niku seperti ketek tadi itu masih cat-cat masih banyak, kemudian dan seterusnya, maka kita masih belum mempersembahkan sikap terbaik, belum ihsan kepada Allah. Ihsan juga diterjemahkan dengan ikhlas. Ikhlas niki luar biasa Pak. Ikhlas niki luar biasa. Napa ikhlas niku? Ikhlas niku adalah banyak terjemahan dari ikhlas itu. Nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Niku yang angel niku. Kita lupa peduli kepada manusia karena yang kita hadapi atau yang ada di otak kita, di telinga kita, dalam pandangan kita hanya Allah. Niku ikhlas. Kita nggak sempat mikir opo aku ate dilem wong opo enggak, opo dicaci wong, nggak sempat mikir ngono. Karena apa? Karena yang ada di otak kita, karena ada yang di kepala kita, karena ada yang ada di hati kita, di dalam perasaan kita itu hanya Allah. Sehingga lupa ya pada bagaimana makhluk itu akan menilai kita, itu sampai lupa seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu seperti itu. Napa malih ikhlas niku? Banyak terjemahan. Kalau seandainya apa yang kita tampilkan dengan apa yang ada di hati kita itu kok kemudian sama, itu namanya ikhlas. Niki lebih ringan. Kalau seandainya apa yang ada di hati kita dengan apa yang ada di tampilan kita itu kok kemudian sama, niku namanya ikhlas. Banyak sekali definisi-definisi ikhlas niku. Tapi saya tegaskan bahwa pada saat setan itu kemudian, pada saat iblis itu kemudian sudah divonis bahwa iblis itu adalah makhluk yang kemudian mendapatkan laknat, yang terusir dan seterusnya,
Iblis niki berjanji, Pak. Iblis niki bersumpah, fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Karek umpamane basa Jawa niku yakti bener-bener bakal nyesataken sapa ingsun hum ing anak Adam ajma'ina secara keseluruhan. Itu janjinya iblis. Bahkan di dalam ayat yang lain itu dikatakan la atiyannahum, saya akan datang kepada anak Adam itu mimbaini aidihim, dari arah depan, gak kena dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, gak kena, wa an aimanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Kita itu dikepung oleh yang namanya setan niku. Setan niku intine golek bolo, Pak. Nggih. Golek konco. Sudah ditetapkan menjadi makhluk yang pada akhirnya jelas-jelas neraka. Nggih pun mboten napa-napa. Kula terami Gusti Kanjeng Gusti Allah, tapi kula badhe golek konco. Sampai niku. La atiyannahum. Niku rek umpamane ngomong bahasa Arab niku ati niku fi'il mudhari, Pak. Wonten lah. Sungguh nonnya ditasdid niku namine non taukid, sungguh benar-benar. Mboten apa niku? Mboten goro, mboten main-main. Kita akan didatangi oleh iblis dari arah depan, gak bisa dari arah depan, dari arah belakang, gak bisa dari arah belakang, dari arah kanan, gak bisa dari arah kanan, dari arah kiri. Yang jelas iblis itu serius untuk kemudian membawa kita, ya, membawa kita untuk kemudian bersama mereka, bersama iblis itu, bersama setan itu untuk pada akhirnya menjadi penghuni neraka. Yang menarik di dalam ayat ini adalah la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa saya sentuh ya Allah, yang tidak bisa saya goda ya Allah, yang tidak bisa saya pengaruhi ya Allah adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Oleh sebab itu kita harus selalu evaluasi, Pak. Ojo terus-terusan kepingin dilem wong niku, ojo terus-terusan. Dilem wong niku manusiawi. Cuma dengan ilmu pada akhirnya kita paham bahwa itu pada akhirnya membahayakan kita. Itu berefek luar biasa kepada kita. Di dalam hadis dikatakan annasu kulluhum halka, manusia itu semuanya binasa, semuanya itu terancam, semuanya itu rusak, illal alimuna, kecuali orang-orang yang berilmu. Manusia itu binasa, manusia itu terancam semuanya, kecuali orang-orang yang berilmu. Ditekruskan di dalam hadis itu, wal alimuna kulluhum halka, orang-orang yang berilmu semuanya binasa, semuanya terancam, semuanya rusak semuanya, illal amiluna, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Nggih. Wal amiluna kulluhum halka, orang-orang yang berilmu mengamalkan ilmunya itu halka, itu rusak semuanya, itu binasa semuanya, itu terancam semuanya, illal mukhlisuna, kecuali orang-orang yang ikhlas semuanya. Oke. Oleh sebab itu penting untuk kemudian tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ampun sampai sifat kemanusiaan kita itu diterus-terusakan. Gila hormat, gila pujian dan seterusnya. Niku pada akhirnya tidak akan menjadikan kita itu mampu mengumpulkan pundi-pundi pahala ketika kita melakukan ibadah. Ibadah kalau seandainya dilakukan tanpa yang namanya keikhlasan wau, antara yang zahir dan yang batin itu sama. Kita sudah tidak lagi peduli pada penilaian yang namanya makhluk, karena fokus kita, karena pandangan kita, karena pemikiran kita, karena hati kita niku fokus tertuju pada bagaimana Allah. Niku umpamane saged ngoten luar biasa. Sakniki niki rek sing jenenge ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhone menungso itu adalah
puncak tujuan yang tidak memungkinkan untuk kemudian dicapai. Kita melakukan apa saja, pasti ada yang nggak senang, Pak. Nggih, sedekah, ono ai komentar. Melakukan ini, ono wae komentar. Ridon nas ghayatun la tudrok. Kepuasan, ya, ridone menungso, ridone makhluk niku adalah merupakan tujuan. Kalau seandainya kita kepingin memuaskan makhluk, maka itu adalah ghayatun la tudrok, itu adalah tujuan yang tidak memungkinkan untuk kemudian dicapai. Oke, terus penting untuk kemudian kula tegasaken, monggo kita melakukan evaluasi sifat manusia senang dipuji. Seneng rek dipuji niku seneng. Kalau seandainya dicaci kita marah, itu sifat manusia. Tapi empun diterus-terusaken, segala ibadah yang kita tampilkan, perilaku yang kita tampilkan, arahnya semuanya kepingin dipuji orang. Kalau seandainya seperti itu, dikatakan di sini al-alimu annasu kulluhum halka, manusia itu secara keseluruhan rusak, binasa, terancam. Illal alimuna, kecuali orang-orang yang berilmu. Biasanya ilmu niki kados ngeten-ngeten niki mampu menjaga hati kita. Lah iya, lapo aku kok kemudian melakukan ibadah, ngaji, maca Quran, kok gur semata-mata kepingin dipuji tonggo, kok gur semata-mata kepingin pujian dan seterusnya. Ketika kepingin pujian maka itu namanya tidak ikhlas. Misalnya begitu, hati kita omong seperti itu. Maka amal perbuatan, amal ibadah yang kita lakukan niku mboten wonten nilai. Ilmulah yang kemudian menjaga, mengingatkan kita seperti itu. Nggih, kula tegasaken. Manusia semuanya dalam kondisi binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu binasa semuanya kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu juga binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas, setan niku sudah angkat tangan untuk menggoda niku. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas-ikhlas niku mboten saged kula sentuh, mboten saged kula pengaruhi, mboten saged kula sesatkan orang yang ikhlas. Oleh sebab itu kita harus berusaha melalui hadis Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, dan kalau seandainya kita tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Dan itu inspirasi para ulama menafsirkan ini, diantaranya di samping kita harus mempersembahkan sikap terbaik ketika kita mau beribadah, ketika kita sedang beribadah, sikap terbaiknya mungkin dari sisi zahir, wudu'e dibenerakan, nikine dibenerakan, mungkin dari sisi pakaian dan seterusnya dibenerakan. Umpamane sampun ngoten niku, di antara inspirasi hadis ini adalah kita melakukan ikhlas. Khusyuk itu juga termasuk reksian niku Pak, kalangan sahabat, kalangan tabiin niku senes Nabi Muhammad, gara Nabi Muhammad nopo malih. Nggih, nek jenengan kan ngertos Gusti Kanjeng Nabi niku rek salat padahal sudah maksum, padahal sudah dijamin surga. Nggih. Tapi laporan hadis mengatakan ketika Nabi salat itu saking lamanya, saking asyiknya, sampai yang namanya kakinya bengkak. Gusti Kanjeng Nabi ini ngoten. Nggih. Sahabat niku ngoten, Pak. Sahabat niku banyak cerita. Muslim bin Yasar niku nek wis salat niku wis gak eling apa-apa. Mboten eling apa-apa wis. Rek umpamane tiyang mlebet teng daleme Muslim bin Yasar niku nek umpamane mboten sedang salat, iku rame-rame iku wedi meneng kabeh. Tapi rek wis masuk Allahu Akbar salat, rame guyon niku biasa-biasa. Napa sebabnya? Karena wis gak eling Muslim bin Yasar juga gak eling. Apa sing ate rubuh, apa sing cara ana gempa bumi niku pun mboten eling. Saking asyiknya, saking sudah mampu
Ketika sholat itu sudah masuk pada tahapan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana Ali, bagaimana banyak sahabat-sahabat yang cukup luar biasa itu ketika sholat niku kan wonten orang yang kena panah, gitu. Kan ceritanya wonten. Yuk nopo carane nyabut panah niki? Padahal panah niki mungkin bisa jadi beracun dan seterusnya niku. Yuk nopo carane nyabut panah? Kula tak sholat riyen ki. Ngoten. Kula tak sholat riyen. Mantun sholat langsung dieksekusi tanpa obat bius dan seterusnya. Mantun ngoten Allahu Akbar ditangleti. Loh kok gurung dicabut? Sampun gak kerasa, Pak. Nggih. Nek kita mbuh nggih ya napa nggih. Niku evaluasi dari kita bahwa kita memang jauh sekali kualitas ibadahnya dengan mereka-mereka dan seterusnya niku. Dados setan itu sedang mencari teman kita. Setan niku sedang mencari teman. Oleh sebab itu pastikan ojo diterus-terusno oleh kepingin dipuji orang. Karena apa? Kalau seandainya orientasi kita seperti itu, di samping tidak mungkin memuaskan semua orang, karena yang namanya ridhon nas itu ghayatun la tudrak, nggak mungkin, mesti wonten. Memang wonten sing muji, tapi wonten mawon sing kemudian salah paham terhadap kita. Itu pasti seperti itu. Karena demikian, maka tidak ada untungnya kalau seandainya apa yang kemudian kita lakukan sekedar cuman kepingin dipuji orang. Niki penting untuk kemudian kula tegasaken teng panjenengan. Terus kalau seandainya kemudian misalnya kita lihat ini, maka yang namanya orang melakukan ibadah niku wonten satu yang sekedar formalitas, Ustaz. Ya sudah Allahu Akbar, sampun wudhu, sampun rukun, syaratnya sampun selesai, sampun. Wonten sing sampai muraqabah, merasa bahwa dia dilihat oleh Allah, tidak mampu melihat, tapi dia dilihat. Ada tingkatan yang terakhir yang wau niku adalah sampai makom mukasyafah. Ketika kemudian sholat, beliau-beliau yang cukup luar biasa itu sudah tidak ingat apa yang terjadi di sekelilingnya. Nggih, sing penting kita punya cerita seperti itu, bahwa kualitas orang-orang dulu kemudian cara bersolatnya itu seperti apa tidak sama dengan kita. Mereka sangat asyik pada waktu sholat. Niki sing penting ngoten, nggih rek iso meningkatkan memper minimal kita ketika kita masuk pada sholat niku mboten teledor. Nggih, ihsan niku bisa diterjemahkan seperti yang tadi saya uraikan. Dan ihsan memungkinkan untuk kemudian kita persembahkan kepada manusia. Niki yang kemudian harus kita jadikan sebagai pegangan dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kita. Nggih. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, kalau seandainya panjenengan itu kemudian berbuat baik, sebenarnya ahsantum li anfusikum, panjenengan itu berbuat baik kepada diri panjenengan sendiri. Jadi kalau seandainya orang itu banyak memusuhi kita, sebenarnya yang error itu kita. Kalau rata-rata orang itu kok kemudian tidak suka pada kita, kita harus melakukan evaluasi. Napa sebabnya? Karena memang rumus utamanya seperti itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ngapunten. Rek panjenengan sakniki kok kemudian berkonflik dengan suami. Kalau seandainya panjenengan sekarang sedang berkonflik dengan istri, kalau seandainya panjenengan sekarang berkonflik dengan keluarga, sering kula pernah mungkin menegaskan teng mriki, kula pernah menegaskan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Nggak bisa kita. Ya, sampean kudu. Kok bojo, kok anak, sampean kudu. Nggak bisa seperti itu. Napa sebabnya? Meskipun itu istri, meskipun itu suami, meskipun itu adalah keluarga, tapi punya otak dan karakter serta watak yang beda dengan kita. Tapi yakinlah, kalau seandainya panjenengan sampun saged memaksa diri panjenengan sendiri, saya harus seperti ini. Rek umpun ngoten jenengan. Akhirnya sikap terbaik yang kita tampilkan kepada istri, sikap terbaik yang kita tampilkan kepada suami,
sikap yang kemudian terbaik yang kita tampilkan kepada keluarga, kalau itu yang kemudian kita lakukan, pasti mereka akan melakukan hal yang sama, karena rumus Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau seandainya panjenengan berbuat baik, hakikatnya panjenengan berbuat baik untuk diri panjenengan sendiri. Kalau seandainya jenengan itu kemudian berbuat jelek, jenengan itu hakikatnya adalah berbuat jelek untuk diri panjenengan sendiri. Pasti seperti itu. Sikap yang ditampilkan oleh orang lain itu adalah merupakan cerminan dari sikap yang kita tampilkan kepada mereka. Itu seperti itu. Rek mboten percados, silahkan dicoba. Aman panjenengan. Bersikap kepada istri, bersikap kepada anak, bersikap kepada suami. Kok sikap terbaik yang mampu kita tampilkan, maka suami, maka istri, maka anak, maka keluarga akan bersikap yang sama. Ngapunten. Kulo dosen nggih, Ustaz Mahrus sami kali Ustaz Mahrus. Dulu pikiran saya rotok ya megaya. Ya kan? Istri ibu rumah tangga. Koyok rotok kasar, rotok keras. Tapi saat ini pun tobat. Kulo tobat benar. Ketika kemudian kita melakukan itu, apa yang dilakukan? Reaksi sepisan, pengkali dan terus. Kalau seandainya itu menjadi tradisi dan perangai kita, maka akan sikap yang sama oleh istri, oleh keluarga dan seterusnya yang akan ditampilkan untuk kita. Akhirnya bendino cekcok. Niku penting untuk kemudian ditegaskan. Prinsipnya setunggal mawon Pak panjenengan Pak. Ngomong sing sae, ngomong. Mboten saged kula ngomong sing saya Ustaz meneng. Aman pun jenengan. Nggih. Bersikap kepada keluarga, bersikap kepada tetangga, bersikap kepada atasan, bersikap kepada bawahan, prinsipnya falyaqul khairan. Ngomong sing apik. Kira-kira omongan itu kalau seandainya ditampilkan, diarahkan kepada kita, kita tersinggung apa tidak? Kalau seandainya standarnya sudah seperti itu, falyaqul khairan. Rek mboten saged auliyasbut meneng. Niku aman, Bud. Sampean mboten gadah musuh. Pasti kita tidak akan punya musuh, pasti kita akan akur dengan istri, kita akur dengan suami dan seterusnya dengan menggunakan prinsip yang cukup luar biasa yang ditawarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi, falyaqul khairan. Ngomong sing apik auliyasmut utawa diam. Nggih, niki penting untuk kemudian kula tegasaken datang panjenengan. Kemudian yang terakhir, hadis ini menjelaskan tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis saah. Gusti Kanjeng Nabi, tolong diceritakan kepada saya. Nopo sing dimaksud dengan as-saah, hari kiamat iku nopo? Dijawab kalian Gusti Kanjeng Nabi, mal mas'ulu anha, yang ditanya tentang hari kiamat ini itu bi'a'lama minas sa'il, tidaklah lebih mengetahui dibandingkan dengan yang bertanya. Jadi malaikat Jibril dan Gusti Kanjeng Nabi niku sami-sami mboten ngertos kapan kira-kira hari kiamat itu akan terjadi. Sing dijelaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi itu adalah tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat yang patut untuk kemudian kita renungkan adalah antalidal amatu rabbatah. Kalau seandainya sudah budak banyak melahirkan tuannya. Budak banyak melahirkan tuannya. Niku sing harus kita anukan. Oke. Memang banyak yang menafsirkan tentang bunyi hadis ini, tapi yang umum dan penting untuk kita renungkan dan kita pilih sebagai penafsiran syarahnya itu adalah sakniki kathah orang yang dilahirkan itu menjadi majikan. Anak sakniki dados majikane abah ibuke sakniki sampun kathah. Ngelama banget, Pak. Anak niku lama banget, nyentak niku ngoten sakniki niki. Tondo-tondo kiamat niku pun diantaranya seperti antalidal amatu, rek wis budak niku melahirkan tuannya. Nggih, harusnya kan budak niku menjadi tuan. Niki mboten.
Budak justru pada sing melahirkan niku harusnya menjadi tuan nggih. Tapi niki mboten. Sakniki banyak orang tua yang melahirkan anaknya, tapi posisinya orang tua yang melahirkan itu justru jadi budaknya. Diseneni, salah titik. Rek teng media sosial ngoten kan, wis gak gelem ngewangi masak, rek kemudian masakane gak cocok, ngamuk-ngamuk, kadang-kadang ngapunten sampai ngepuk, ngapunten kadang-kadang sampai sing jenenge membunuh gara-gara sepilih. Kemarin ngapunten di Kertonegoro, Jinggawa, wonten pembunuhan. Nggih, seorang ibu dipentung kali anake gara-gara teler Pak niku Pak. Di antaranya seperti itu. Nggih. Sakniki kathah. Ya napa memastikan anak itu pada akhirnya tidak seperti itu? Anak kita tidak menjadi tuan kita, kita kemudian jadi bawahan anak kita itu selalu disentak, kita itu selalu diseneni dan seterusnya. Bagaimana memastikan anak kita itu kok kemudian menjadi berbakti kepada kita? Sing penting setunggal, empun sampai lali kita harus menyuapi anak kita dengan suapan yang halal. Niki penting. Empun sampai pikirannya sing penting cair, pokoknya cair sing penting. Empun bahaya niku Pak. Nggih. Sing penting cair wis pokoknya. Nggih, kita bergerak rek wonten momen pilkada, nggih. Paslon A, paslon B, paslon C. Mengke sakniki boten serangan fajar, serangan apa sakniki? Zuhur. Jadi semua paslon itu kita terima uang itu. Rek umpamane tidak memberi, jangan sampai begitu. Nggih, ibu-ibu rek diparingi gula, diparingi lengo. Nggih, tempene memang tumbas, Bu. Tahune memang tumbas. Tapi karena digoreng dengan lengo, dengan minyak yang dari calon itu, maka menjadi ketularan boten halal. Niku moten, idza jatama'al halal wal haram ghulibal haram. Apabila barang haram dan barang halal itu kemudian kumpul, sing dimenangkan itu adalah yang haram. Rek wis anak niku kemudian disuapi dengan sesuatu yang haram, empun bisa gak punya banyak harapan kita. Yang paling penting itu Pak, jenengan kepingin nopo mawon, poin pertama yang harus diperhatikan itu ojo sampai panjenengan itu berani memakan barang yang haram. Jangan sampai, terutama anak kita. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh, yang muncul dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak untuk yang bersangkutan. Sampun nih Ustaz, kulo sekolahkan teng sing favorit Ustaz. Sampun kula sekolahkan teng sing pondok pesantren, sampun sing mahal-mahal, tapi pancet ngelama. Intine ngoten. Insyaallah rek panjenengan kemudian hati-hati dalam rangka menyuapi anak kita, menyuapi keluarga kita, insyaallah diselamatkan. Empun sampai kita seperti pandangan orang-orang yang di luaran yang tidak punya ilmu. Ustaz, sakniki sing haram niku pun angel Ustaz. Nggih, sing haram niku angel. Napa malih sing halal? Empun sampai ngoten. Insyaallah kalau seandainya kita tidak mau yang haram, kalau seandainya kita tidak mau yang syubhat, Allah akan mengirimkan sesuatu yang halalan thayyibah untuk kita. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita itu takut kepada Allah, kita bertakwa, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita harus yakin itu. Anak kita bisa baik, keluarga kita baik kalau seandainya kita beri makan dengan makanan yang baik. Makanan yang baik akan mengalir, muncul energi yang baik, yang halal. Yang halal itu energi yang halal akan berwujud pada tindakan dan perilaku yang halal. Sing kedua Pak, untuk menjadikan anak kita tidak menjadi tuan kita, tidak ngelama kepada kita, adalah pastikan kita tidak berhenti untuk selalu berdoa. Ditirakati Pak. Oke, ditirakati sakniki. Jenengan silahkan tirakat nopo mawon, tirakat pokoknya. Ojo sampai gak tirakat sakniki. Nggih.
Kula kuwate salat bengi, monggo salat bengi. Kula kuwate Fatihah, monggo Fatihah. Kula kuwate poso Ustaz, monggo poso. Kula kuwate sholawatan Ustaz, monggo sholawatan. Pokoknya ojo sampai tidak mendampingi anak kita dalam situasi dan kondisi yang cukup luar biasa membahayakan seperti sekarang ini, tidak kita dampingi dengan doa. Doa istiqomah itulah yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai tirakat. Mboten wonten Pak, orang sukses anaknya niki mboten ditirakati niki mboten wonten. Poso jenengan. Mboten kiat Ustaz, sholawatan jenengan. Mboten kiat Ustaz, maca Quran. Pokoke kudu ana amalan andalan. Amalan andalan yang istiqomah yang selalu kita lakukan setiap hari. Sholawat ditentukan. Kula sewu Ustaz. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo. Kula salat bengi mawon Ustaz. Monggo salat bengi. Ojo sampai belas waridatnya orang itu sing jenenge anugerah dari Allah untuk orang seseorang itu mboten sama. Ana wong sing fake sholawatan, ana wong sing fake maca Quran, ana wong sing fake poso, ana wong sing fake salat bengi dan seterusnya. Mboten sami wong-wong niku. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing beda. Tapi satu diupayakan untuk kemudian kita lakukan untuk anak cucu kita. Pastikan anak cucu kita itu didampingi dengan doa. Jangan sama sekali lepas Pak. Wis lepas penggaweane HP terus. Monggo jenengan nopo pantes nggih anak kita menjadi anak hebat. Monggo kita renungkan. Kita memantaskan diri. Oh pantes Ustaz. Nopo sebabnya? Kula sampun tirakat. Kula bengi niku mboten turu Ustaz. Nopo malih rek wonten Liga Eropa misalnya. Niki wonten napa niku Real Madrid kali Barcelona misalnya. Manten wonten salat nggih tilem Ustaz. Subuh kadang-kadang tertinggal misalnya seperti itu. Nggih. Wonten El Clasico napa-napa niku. Nggih, monggo. Kita memantaskan diri. Pantes mboten? Rek umpamane jenengan enggak ada putra hebat. Pantes Ustaz. Napa sebab? Karena kula pun luar biasa Ustaz. Sedina sak juz kula Ustaz. Untuk anak saya. Saya sholawat itu 1000 memang untuk anak saya setiap hari. Oleh sebab itu kalau seandainya anak kita itu, anak saya itu hebat, anak saya itu luar biasa, karena bendino kula tirakati, berarti pantes. Pantes no. Kirangan nggih Ustaz, kula mari turu iku yo biasa-biasa. Saonoke mari ngono HP Ustaz. Mari HP-an mangan, mari ngono turu. Terus lho rek ngoten, mosok iso hebat anak kita. Barang kita itu tidak hebat. Mari kita melakukan evaluasi, apakah kita ketika kemudian berharap anak kita itu hebat, itu sudah pantas. Oke? Monggo, rek dereng monggo. Satu amalan andalan setunggal mawon. Quran, monggo. Oke? Fatihah, Fatihah niki tirakat wong untuk cerdas biasa. Poso Fatihah niki gandengane, Pak. Nggih, nek jenengan kepingin putra niku saean dipasani, nggih, di Fatihah. Niku rata-rata para kiai niku tirakate Fatihah pendina wis. Bisa jadi 41 kali, bisa jadi 100 kali. Rek 41 kali niku kan kira-kira cuman 10 menit, Pak. 10 menit niku. Tapi gak sempat nggih. Gak sempat niku pun. Rek HP 2 jam niku. Oh, luar biasa. Niku penting untuk kemudian menjadi refleksi kita. Yang terakhir itu adalah ketika kemudian yang namanya bangunan sudah berlomba-lomba untuk saling ditinggikan. Sekarang gedung-gedung pencakar langit itu salah satu ciri dan tanda bahwa kiamat akan tiba. Oke, rek sakniki sinten? Sedoyo terus berlomba-lomba sak menika niku. Jadi saat niki pun hati-hati panjenengan, terutama mari kita jaga anak kita supaya tidak keterlaluan. Saat niki sing jenenge anak ngelama macam-macam niku luar biasa. Sing paling penting itu pastikan makanan yang kita berikan itu halal. Sing kedua itu jangan lupa untuk kita dampingi untuk dengan tirakat itu. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo rek umpamane wonten sing mungkin perlu diklarifikasi. Monggo. Ada. Sampun. Mboten wonten nggih.
Nggih pun, enggak biasa tanya jawab. Haki. Kenapa? Itu ada yang tanya. Oh ada? Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, masalah sholat khusyuk, masalah khusyuk sholat ya, itu kalau ada doanya apa? Kemudian begini, kalau misalnya kita sholat mau khusyuk, seakan-akan dilihat Allah, tapi pikiran kita Ustadz, pikiran kita tuh tidak bisa, malah ide-ide yang keluar Ustadz. Bagaimana itu? Mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi memang harus melakukan diagnosa, Bu. Nggih. Kalau seandainya kemudian kita pikirannya liar kemana-mana, itu lebih disebabkan karena penglihatan zahir kita, maka rekomendasi para ulama itu bisa jadi ya merem panjenengan sampai ngoten. Nggih Ustaz, teng masjid niku rek salat kadang-kadang ngawur. Ya kata-kata kaos Ajinomoto digawe. Nggih. Kaos tim sukses digawe nang masjid. Kan repot iki pendukungnya Pak iki. Apa sebabnya ya iki kaose. Nggih kan? Oleh sebab itu ihsan itu menjadi penting nggih. Napa layak kita kalau seandainya itu digawa untuk koleman kenek apa enggak ngoten nggih. Niki penting karena agar tidak mengganggu. Lah, tapi kalau seandainya ketidakkhusyukan itu lebih disebabkan karena penyakit hati, niki Bu, salat khusyuk niku mboten saged dilatih, Bu. Nggih. Sakniki kan sudah habis ya. Wacana tentang pelatihan salat khusyuk niku kan mboten wonten sampun. Memang pelatihan salat khusyuk niku mboten saged dilatih. Terlalu banyak orang yang fisiknya di masjid, wow niku, nggih, pikirannya sedang ada di pasar, sedang ada di alun-alun, ada di mana, itu memang seperti itu, ya. Orang kemudian mengharapkan, misalnya kita asumsikan 5 menit itu kemudian sholat itu, kemudian fokus pada sholat itu, wow, sudah mustahil, kangelan niku, kangelan niku. Sing paling penting ada saat di mana sampean itu khusyuk. Nggih, ada saat. Napa niku sing khusyuk niku adalah gak usah diterjemahkan sampean sampai mengingat Allah atau sampean itu kemudian misalnya merasa dilihat Allah. Mboten usah itu. Jenengan sadar terhadap apa yang dibaca dan apa yang dilakukan. Oh, saya sedang rukuk. Oh, saya sedang i'tidal. Oh, sedang sujud. Niku sampun dalam konteks tertentu itu sudah plus, itu sudah khusyuk. Enggak usah sampai sing aneh-aneh. Angel niku pancen. Nggih, rek sik durung wali, kecuali wali murid nggih. Niku rek waliullah niku kok angel niku nggih. Nggih niku. Nate sing pernah kula critakake teng jenengan niku. Abu Hanifah pada saat memberikan penjelasan ngeten-ngeten niki, niku ditanya oleh seseorang. Abu Hanifah, kula niki wonten masalah. Napa masalah? Barang kula ilang. Loh, kok ditakokno nduk aku? Aku kan duduk orang pintar. Iya kan? Tapi ngene wis, sampean mulya. Nggih. Wudu'a, salat. Akhirnya bener, Pak. Mulai wudu, salat. Allahu Akbar. Bener, pikirannya cerdas. Kemana-mana sudah. Waduh, ternyata nyelempit teng kene. Assalamualaikum, salam. Bener ternyata. Nggih. Niku ngoten memang. Oleh sebab itu pastikan. Panjenengan rusake niku napa salate niki? Gara-gara penglihatan fisik napa mboten? Merem. Rek mbamban mboten ati wau niku sing kepingin dilem wong. Makin hari makin dikikis, ngikis ngoten niku mboten saged rek dengan tidak rek tanpa dengan menggunakan ilmu tidak bisa. Jadi perlu untuk kemudian ditegaskan manusia niku senang dipuji. Mboten senang dinyek niku mboten senang. Tapi itu membahayakan kita. Wow niku, ikhlas niku gak sempat kita sampai lupa mikiri menungso saking fokusnya terhadap Allah. Gak sempat wis kita. Niku ngoten nggih. Dados ngoten Bu,
Sing penting niki kita kemudian doa-doa macam-macam niku sebenarnya secara khusus mboten wonten. Sing paling penting itu adalah bagaimana kita menyadari dan mengevaluasi sholat kita. Kalau seandainya terganggunya itu karena hal-hal yang penglihatan kita, maka direkomendasikan sholat itu kemudian pakai terpejam itu. Kalau seandainya karena penyakit hati, itu yang kemudian secara berkala. Tidak harus kemudian kita khusyuk niku full mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, tapi memungkinkan untuk sekian detik yang kita kemudian ingat sedang sholat, itulah yang pada akhirnya menjadi sholat kita. Kalau seandainya sama sekali mulai dari Allahu Akbar sampai yang terakhir niku kita tidak ingat bahwa kita sedang sholat, maka sebenarnya nilai sholat kita niku mboten wonten. Niku mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.